Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi rumah belajar. Kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Haspira Beni Pratama sebagai moderator. Ada rekan saya Agnesia Sumbari Aldestu sebagai pemateri pertama, Rahmi Kurnia sebagai pemateri kedua, Resti Larasati sebagai pemateri ketiga, dan Isdaini sebagai pemateri keempat. Baik, untuk tidak memperpanjang, masuk saja kepada materi pertama yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Agnesia. Kepada Agnesia, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah belajar rumah dan rumah belajar. Di sini yaitu yang pertama sejarah sekolah rumah yang biasa disebut homeschooling. John Caldwell Holt, seorang pendidik dan penulis dari Amerika Serikat, prihatin atas sistem pendidikan di tempat dia mengajar. Akhirnya, Holt memutuskan untuk mengembangkan homeschooling sekitar tahun 1960-an, yang dimana homeschooling dibuat untuk memberikan kebebasan dalam pendidikan kepada anak. Dasar pemikiran Holt tersebut mengandung misi pembebasan cara berpikir instruktif seperti yang dikembangkan melalui sekolah. Dan yang kedua yaitu sejarah rumah belajar, yang dimana sejarah rumah belajar tersebut merupakan hasil pengembangan portal pembelajaran yang diluncurkan pada 15 Juli tahun 2011, yang dimana berisi konten bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik. Jadi pemerintah membuat portal tersebut khusus pembelajaran agar memudahkan peserta didik ataupun pendidik untuk mendapatkan pengetahuan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan apa itu rumah belajar. Rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi rumah belajar tersebut merupakan portal pembelajaran untuk melaksanakan proses pembelajaran di media online, yang dimana sekarang inovasi pembelajaran sekarang di era industri 4.0 ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dan dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah atau SMP, sekolah menengah atas, kejuruan SMA atau SMK sederajat. Dengan menggunakan rumah belajar tersebut memudahkan pendidik ataupun peserta didik belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Karena seluruh konten yang ada di rumah belajar tersebut yang telah diakses tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis. Di portal rumah belajar tersebut, mari kita ketahui ada guru dan siswa, yang dimana jumlahnya guru 273.509 dan siswa 666.708. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan belajar sekolah rumah dan rumah belajar. Yang pertama yaitu sekolah rumah atau homeschooling. Yang pertama yaitu pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah. Maksudnya di sini yaitu layanan pendidikan tersebut terpenuhi baik pada pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Yang kedua yaitu melayani peserta didik dan yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup. Jadi sekolah rumah ini atau homeschooling ini tidak hanya melayani pendidikan akademik saja, tetapi juga melayani tentang kecakapan hidup untuk mengasah keterampilan individu tersebut. Yang ketiga yaitu pemenuhan layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dengan mengutamakan untuk menumbuhkan dan menerapkan kemandirian dalam belajar yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Jadi layanan pendidikan tersebut dilakukan secara sadar dan terarah, lalu dapat menumbuhkan kemandirian dalam belajar tersebut.
Tidak hanya di lingkungan sekolah rumah tersebut, sekolah rumah ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya juga. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih presentasinya dari pemateri pertama, Agnes. Selanjutnya masuk pada materi kedua yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Rahmi Kurnia. Kepada Rahmi Kurnia, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jenis kegiatan homeschooling. Di sini ada 3 jenis kegiatan homeschooling itu sendiri. Yang pertama yaitu homeschooling tunggal. Nah, homeschooling tunggal ini adalah homeschooling yang melibatkan orang tua dalam satu keluarga dan tidak tergabung dengan keluarga lainnya. Intinya orang tua itu menjadi peran utama dalam penyelenggaraan homeschooling tunggal. Jadi meskipun ia menjadi peran utama sebagai orang tua, namun ia juga tetap berlangganan dengan program belajar secara online. Berbeda, artinya dia terpisah dengan keluarga lain, hanya keluarga dia sendiri. Yang kedua yaitu homeschooling majemuk. Nah, homeschooling majemuk ini dilaksanakan oleh 2 keluarga atau lebih, jadi berbanding terbalik dengan homeschooling tunggal. Nah, homeschooling majemuk ini bisa terjadi karena 2 keluarga tersebut ada kesamaan visi atau misi. Contohnya 2 keluarga, misalnya tetangga, memiliki program homeschooling secara bersama. Jadi mereka bergabung karena mungkin ada visi yang sama. Nah, yang ketiga itu homeschooling komunitas. Homeschooling komunitas ini merupakan penyelenggaraan homeschooling yang merupakan perpaduan antara homeschooling tunggal, yaitu antara satu keluarga, dengan homeschooling majemuk, yaitu lebih dari 2 keluarga. Jadi mereka bergabung sehingga terbentuklah homeschooling komunitas, di mana pembuatan RPP, silabus, dan proses pelaksanaan homeschooling itu dirancang secara bersama untuk mencapai tujuan bersama. Next. Jenis atau bentuk kegiatan dari rumah belajar. Nah, di sini ada 4 dari kegiatan rumah belajar. Di rumah belajar itu ada berbagai sumber belajar. Mulai dari sumber belajar berbasis buku elektronik, bahkan juga ada laboratorium sebagai tempat percobaan atau eksperimen. Bahkan kalau untuk pendidik itu ada semacam diklat peningkatan kompetensi pendidik. Itu yang lalu yang keempat ada eksplorasi budaya. Eksplorasi budaya ini merupakan suatu bentuk materi yang berada di rumah belajar ini yang menjelaskan mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Next. Sumber belajar homeschooling. Yang pertama tentu saja yaitu orang tua. Orang tua menjadi peran yang sangat penting sekali dalam proses pembelajaran homeschooling ini. Karena orang tua lah yang menjadi pembimbing utama, fasilitator utama dalam membimbing anaknya dalam proses pembelajaran. Selain itu, yang kedua yaitu ada tutor. Tutor merupakan salah satu pihak luar yang berada di lingkungan homeschooling ini yang bisa bekerja sama dengan orang tua untuk proses pembelajaran sendiri. Yang ketiga yaitu ada bahan berbasis teks. Bahan berbasis teks ini bisa berupa makalah, buku, baik buku itu online ataupun buku teks yang dalam bentuk nyata. Terus juga ada sumber belajar online. Sumber belajar online ini juga ada berbagai macam, baik itu dalam bentuk audio, video maupun audio visual yang bisa kita jumpai di berbagai platform digital seperti YouTube, Google maupun dalam web-web pembelajaran lainnya. Next. Sedangkan sumber belajar rumah belajar yang pertama yaitu tentu saja ada tutor. Di situ juga ada buku sekolah elektronik dan sumber belajar online lainnya.
Jadi di situ itu di rumah belajar ini memang berbasis online, namun tutor juga ada berpartisipasi sebagai pendidik yang menjelaskan berbagai macam materi sesuai dengan kebutuhan sasarannya. Ada tutor di jenjang SD, SMP, bahkan SMA yang menjelaskan materi sesuai dengan jenjang tersebut. Selain itu, tadi juga dijelaskan ada buku sekolah elektronik, ada berbagai macam buku berdasarkan topik sesuai dengan jenjang pendidikannya. Terus juga ada dari sumber belajar online lainnya seperti modul-modul online atau learning object. Seluruh materi ini bisa kita pelajari secara online, yaitu terhubung langsung dengan internet, ataupun secara offline, yaitu materi yang kita download, yang sudah kita download, kita bisa mempelajarinya walaupun tidak terhubung walaupun tidak terhubung langsung dengan internet atau online. Next. Sekian dari next. Ini adalah tampilan dari rumah belajar itu sendiri. Kita dapat mengaksesnya di sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Di sini saya sudah mencoba untuk membuat akun sendiri atas nama saya. Nah, di sini ada empat bagian dari rumah belajar. Ada kita masuk dalam kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan modul digital. Nah, yang paling menarik sekali yaitu mengenai laboratorium maya, karena sebagian pendidikan di Indonesia itu sangat minim akan fasilitas laboratorium. Nah, di rumah belajar ini kita bisa melakukan percobaan secara virtual dengan bantuan materi dan latihan soal yang telah disediakan. Kita bisa menguji coba. Misalnya ada latihan soal nomor 1 mengenai uji hukum hidrostatik. Nah, di situ kita menyelesaikan satu soal, lalu kita bisa langsung melakukan percobaan dengan ada berbagai bentuk bahan yang telah disediakan. Itu adalah contoh dari sumber belajar rumah belajar tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih presentasinya dari pemateri kedua Rahmi Kurnia. Selanjutnya masuk kepada materi ketiga yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Resti Larasati. Kepada Resti kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang sasaran peserta didik homeschooling atau rumah belajar. Sasaran dari peserta didik rumah belajar ini adalah para peserta didik yang orang tuanya memiliki kekhawatiran terhadap anak-anak dari lingkungan luar yang negatif, serta adanya ketidakpuasan orang tua terhadap sistem sekolah formal. Contohnya gini, ada suatu keluarga yang tinggal di lingkungan yang kurang atau bisa dikatakan banyak negatifnya, atau pengaruh bebasnya itu sangat berdampak. Jadi keluarga tersebut atau orang tua tersebut khawatir jika anaknya disekolahkan di lingkungan tersebut. Jadi timbullah inisiatif dari orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya di rumah, agar anaknya terhindar dari pengaruh negatif atau pengaruh bebas tersebut. Yang kedua yaitu sasaran peserta didik di rumah belajar. Sasaran dari kegiatan belajar rumah belajar adalah peserta didik tingkat SD, SMP, sampai SMA, dan juga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, ataupun masyarakat umum yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah serta semua pengguna rumah belajar. Contohnya seperti anak-anak PAUD, SD, SMP, SMA, guru-guru, tutor, dan juga orang tua. Masyarakat juga berperan dalam kegiatan rumah belajar di sini. Baik, selanjutnya
macam-macam materi yang dipelajari. Macam-macam materi yang dipelajari di rumah belajar di sini adalah semua materi yang berkaitan dengan pembelajaran formal mau sesuai dengan jenjangnya. Berbagai materi pengetahuan sesuai dengan jenjangnya seperti pembelajaran di jenjang PAUD itu seperti menggambar, bernyanyi dan segala macam. Bisa diakses melalui YouTube maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu tempat-tempat pelaksanaan dari kegiatan belajar, rumah belajar, dan sekolah rumah, yaitu proses kegiatan homeschooling berpusat dari rumah, namun para orang tua dapat menggunakan sarana umum untuk pendidikan anaknya, yaitu seperti tempat yang memungkinkan untuk belajar antara lain perpustakaan, museum, taman, perkebunan, atau lain sebagainya yang dapat mendukung atau memotivasi anak agar dapat semangat lagi dalam belajar. Selain itu, homeschooling dapat menggunakan guru privat atau tutor yang didatangkan untuk melayani pendidikan anak tersebut. Dan yang selanjutnya, tempat-tempat pelaksanaan rumah belajar di sini yaitu di mana saja dan kapan saja. Yang penting ada media pembelajarannya seperti HP, Android, laptop, dan komputer. Disinilah warga belajar dapat mengakses pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih presentasi materinya dari rekan saya, Resti Larasati, pemateri ketiga tadi. Selanjutnya, masuk kepada materi keempat yang akan dipresentasikan oleh Isda ini. Kepada Isda ini, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi keempat, yaitu tentang teknik penyampaian materi dari homeschooling dan rumah belajar. Nah, di sini yang pertama yaitu homeschooling, di mana di teknik penyampaian materi ini, kegiatan belajar yaitu berdiskusi dengan keluarga, karena keluarga memiliki peranan penting dalam kegiatan homeschooling tersebut. Yang kedua yaitu dari rumah belajar, di mana yang berperan penting dalam teknik penyampaian materi itu adalah tutor. Dan juga tutor ini memiliki metode dan strategi dalam penyampaian materi, di mana strategi tersebut ada menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan mandiri. Lalu untuk pembelajaran tersebut, tutor juga bisa menggunakan bahan ajar atau buku-buku yang tersedia di media online. Next. Lalu selanjutnya yaitu metode kegiatan homeschooling. Yang pertama yaitu metode school at home, di mana merupakan model pendidikan yang sama dengan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah formal. Lalu yang kedua yaitu metode United Studies, yang dimana maksudnya yaitu berbasis tema, siswa tidak belajar per mata pelajaran, tetapi belajar melalui tema tertentu yang ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Maksudnya di sini siswa diangkat belajarnya itu melalui tema, tidak per bidang-bidang mata pelajaran. Lalu selanjutnya Carlette Mason atau The Living Book Approach. Maksudnya di sini peserta didik belajar melalui model pendidikan pengalaman nyata yang telah dilalui dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya model klasikal, di mana model ini menggunakan kurikulum terstruktur berdasarkan 3 tahap perkembangan otak anak. Di mana maksudnya di sini suatu bentuk pembelajaran yang bermakna dengan menimbulkan kemampuan untuk mengeluarkan respon. Contohnya saat proses pembelajaran berlangsung,
apabila terdengar suara azan, maka mengisyaratkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu bagi umat muslim. Nah, di sini anak sudah tahu itu dan langsung tergerak untuk melaksanakan sholat. Lalu selanjutnya metode Waldorf. Maksudnya di sini model pendidikan yang berusaha menciptakan setting sekolah yang mirip dengan keadaan di rumah. Maksudnya itu setting sekolah itu waktunya atau cara-cara seperti sekolah formal diterapkan juga di rumah. Lalu selanjutnya metode Montessori. Montessori ini merupakan model pendidikan yang mempersiapkan lingkungan yang alami agar mendorong anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu metode elektrik, yaitu memberikan kesempatan pada keluarga untuk mendesain sendiri program homeschooling yang sesuai dengan cara memilih atau menggabungkan sistem yang ada. Next. Lalu metode kegiatan rumah sekolah. Di sini yang pertama yaitu metode project based learning. Maksudnya di sini model ini merupakan model pembelajaran yang berbasis project dengan tujuan untuk menemukan solusi atas masalah yang diberikan pendidik untuk didiskusikan secara bersama. Dan masalah ini diberikan berupa masalah yang lebih kompleks dan mengharuskan peserta didik memiliki kemampuan untuk menganalisis dengan baik masalah yang diberikan tersebut. Yang kedua yaitu contohnya dari project based learning tadi, yaitu seperti fitur yang ada pada portal rumah belajar, yaitu di mana ada format jadwal, ada format pelaksanaan, ada format penilaian. Nah, di sini juga diberikan petunjuk-petunjuk, yaitu sebelum memberikan tugas, peserta didik dapat membaca terlebih dahulu referensi atau bahan bacaan yang ada di website-website yang menyediakan topik yang sesuai dengan yang dipelajari. Lalu yang kedua metodenya yaitu discovery inquiry learning, di mana model ini merupakan model pembelajaran yang berbasis penemuan, di mana peserta didik tidak menerima konsep atau materi dalam bentuk final. Nah, di sini peserta didik tersebut diminta untuk menemukan sendiri cara atau langkah-langkah belajarnya dalam menemukan suatu konsep. Next. Kelebihan dan kelemahan dari program homeschooling. Yang pertama yaitu lebih fleksibel, lebih mudah. Yang kedua memaksimalkan potensi. Yang ketiga, anak menjadi lebih mandiri dan kreatif karena belajarnya itu lebih terarah dan lebih terpusat. Lalu siap terjun ke lingkungan sosial yang lebih luas. Selanjutnya kesesuaian dalam pertumbuhan nilai anak dan dengan kondisi keluarga, lalu terhindar dari pergaulan yang menyimpang. Selanjutnya, biaya pendidikan dapat disesuaikan, lalu komitmen keluarga yang tinggi, lalu anak dapat sedangkan kelemahannya yaitu komitmen keluarga yang tinggi, lalu anak yang kurang melakukan sosialisasi karena hanya belajar di rumah, tidak bergaul dengan teman-teman sebayanya. Lalu resiko tim kerja yang kurang bagus. Karena bisa dikatakan anak-anak tersebut bisa introvert juga sih. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih presentasinya dari pemateri keempat, Isdaini. Selanjutnya materi terakhir akan dipresentasikan langsung oleh moderator, yaitu saya sendiri. Baik, langsung saja kita masuk kepada kelebihan serta kelemahan dari program rumah belajar. Pertama, kelebihan yang ada pada program rumah belajar ini adalah programnya itu tentu lebih fleksibel, kemudian program ini juga lebih praktis dan dapat membuat siswa atau anak semakin lebih mandiri dan tentunya juga anak semakin kreatif gitu. Kalau kita lihat kelebihan-kelebihan pada rumah belajar ini hampir-hampir tidak jauh berbeda ya dengan program homeschooling tadi gitu. Kemudian pada kelemahannya itu terbatas pada daerah yang memiliki internet. Artinya
Untuk daerah-daerah tertinggal atau terisolir yang susah jangkauan internet, tentu program ini akan sangat sulit untuk dijalankan gitu. Kemudian terbatas pada fasilitas perangkat atau mobile PC, laptop gitu. Kemudian anak juga kurang mendapatkan sosialisasi, yaitu tadi karena akibat pergaulan yang kurang berinteraksi dengan dunia luar, jadi anak-anak kurang mendapatkan sosialisasi. Kemudian yang terakhir itu resiko kerja tim yang kurang bagus dari rumah belajar tadi. Oke, next. Nah, cara penilaian program rumah belajar, pertama itu dengan memantau perkembangan proses belajar anak, kemudian melakukan penilaian dalam jangka waktu tertentu, evaluasi melakukan dengan cara melakukan perbandingan, lalu memanfaatkan pihak eksternal, kemudian cara penilaian yang kelima itu menggali pendapat anak tersebut secara lisan, dan terakhir itu meminta anak tersebut untuk menceritakan secara ulang. Oke, yang terakhir, slide terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah prospek pengembangan rumah belajar ini untuk masa yang akan datang. Dikarenakan semakin canggihnya teknologi dan munculnya berbagai macam masalah pendidikan di lembaga formal, maka homeschooling dan rumah belajar mungkin akan nantinya semakin diminati gitu, melihat sistem pembelajaran sekarang ini yang semakin fleksibel. Sekian materi terakhir dari saya. Saya mewakili kelompok 7. Apabila ada kata-kata kami yang salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.